Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11.3, nama saya Haikal. Nama saya Tristan. Nama saya Gani. Dan hari ini kami ingin menjelaskan dan mengetahui tentang pohon jambu bol. Pohon jambu bol adalah salah satu pohon buah yang termasuk dalam ke dalam tanaman jambu-jambuan. Buah jambu ini memiliki tekstur daging yang lebih lembut dan lebih padat dibandingkan dengan jambu air. Nama ilmiahnya adalah Syzygium malassens. Jambu bol dapat ditemui di mana-mana dan penyebarannya hingga ketinggian 1.200 mdpl, yaitu miles per hour. Kadang-kadang dijumpai di hutan-hutan sekunder tua dan biasanya berasosiasi dengan jambu kopo Syzygium solingrianum. Jambu bol umumnya diperpanjangkan dengan biji, bisa juga dengan cangkokan. Musim berbunganya buah jambu bol itu mulai dari Mei sampai Juni dan sudah bisa dipanen pada Agustus sampai September. Kadang-kadang terjadi gejala di mana satu pohon jambu bol tampak subur dan segar tetapi tidak mau berbunga dan berbuah. Pohon jambu bol juga bisa bertumbuh hingga sekitar 15 meter dengan batang yang lurus, gemangnya hingga 20-45 cm, bercabang rendah dan bertajuk rimbun padat sampai membulat, memberikan nangun yang berat. Daun tunggal pohon jambu bol terletak berhadapan dengan tangkai pendek 1 sampai 1,5 cm yang tebal dan kemerahan ketika muda. Selain daun lonjong besar menjorong 15 sampai 38 iwan kali 7 sampai 20 cm, tebal agak kaku seperti jangkar. Buah jambu bol berbentuk bulat sampai menjorong dengan garis tengah 5 sampai 5 cm. Merah tua kuning keunguan atau keputihan. Daging buah padat tebal 0,5 sampai 2,5 cm. Putih dengan banyak sari buah dan wangi yang khas. Asam manis sampai manis. Bijinya seputir, bulat, kecoklatan, berukuran besar dan berdiameter 2,5 sampai 35 cm. Untuk rasanya ada yang manis, ada yang asam, dan juga ada yang sepah. Jambu bol juga kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, dan serat, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung dan diabetes, serta dapat membantu meredamkan sariawan dan demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11.3, nama saya Haikal. Nama saya Tristan. Nama saya Gani. Hari ini kami ingin menjelaskan dan menceritakan tentang kasuari yang ada di Papua Nugini dan di Indonesia. Kasuari atau Casuarius retites adalah burung yang tidak dapat terbang yang tinggal di hutan tropis di Australia dan Asia Tenggara. Penampilan burung ini mencolok, memiliki bulu yang keras dan tajam di ujungnya. Wajah biru yang cerah, sepasang lipatan kulit merah yang dikenal sebagai pial yang tergantung di lehernya dan helm atau pelindung kepala yang menonjol di atas kepala. Kasuari biasanya merupakan burung pemangsa di hutan dalam, dapat menghilang dengan mahir jauh sebelum manusia menyadari keberadaan mereka. Jenis burung tak terbang yang tak terbang dikenal sebagai kasuari memiliki tubuh yang besar dan leher yang panjang. Burung kasuari betina dan memiliki tubuh lebih besar dan lebih berwarna cerah dibandingkan kasuari jantan. Kasuari dewasa dapat berukuran setinggi 1,5 hingga 1,8 meter, meskipun beberapa betina mencapai 2 meter dan memiliki berat sekitar 58,5 kg. Bulu kasuari terdiri dari poros dan berbules yang longgar. Mereka tidak memiliki kelenjar print atau rectrices, bulu ekor, dan kasuari memiliki sayap yang kecil dan 5 hingga 6 porsi besar. Ini dikurangi menjadi dasi kaku, creationless, seperti landak-landak. Tanpa bumbung, setiap jari kedua memiliki cakar. Tulang pelatal dan sphenoid bersentuhan serta saat furcula dan coracoid merosot. Kasuari menggunakan kaki mereka sebagai senjata. Kasuari memiliki kaki 3 jari dengan cakar yang tajam. Jari kaki kedua bagian dalam di posisi medial, olahraga seperti cakar seperti pisau yang bisa panjang itu sampai 125 cm.
Cakar ini sangat berbahaya karena kasuari terkadang menendang manusia dan hewan dengan kaki mereka yang sangat kuat. Kasuari bisa berjalan hingga 50 km per jam atau 31 miles per hour melalui hutan lebat dan dapat meloncat hingga 1,5 meter. Mereka adalah perenang yang baik, menyeberangi sungai yang luas dan berenang di laut. Umur rata-rata kasuari liar diyakini sekitar 40 sampai 50 tahun. Mereka tinggal di hutan-hutan tunggal dan tidak berpindah-pindah. Kadang mereka menggunakan hutan padang rumput, hutan mangrove, dan perkebunan buah di sekitar mereka. Meskipun agak berbeda, makanannya sebagian besar dari buah yang jatuh. Jarak antara 0 meter dan paling sedikit 500 meter di Papua Nugini, dan telah tercatat sampai 1.400 meter di Australia. Seperti kebanyakan hewan, kasuari membutuhkan akses ke air bersih segar untuk minum dan mandi. Kasuari juga dapat menjelajah ke pinggiran pemukiman dan lahan pertanian jika mereka berada di dekat wilayah tersebut, atau pada saat kekurangan makanan, seperti setelah angin topan, ketika pohon dan buah-buahan hutan hujan dihancurkan oleh angin dan hujan. Sedihnya di Indonesia dan Papua Nugini, kasuari banyak diburu, ditangkap, dan diperdagangkan dekat dengan daerah penduduk. Memiliki kepentingan budaya tinggi dan merupakan sumber makanan utama bagi masyarakat subsisten, mengakibatkan keturunan populasi kasuari. Perburuan dan perdagangan ini tidak berkelanjutan di banyak daerah dan telah menyebabkan pemusnahan dari beberapa lokasi. Karena spesies tersebut diperdagangkan di tingkat subnasional untuk memasok pasar di daerah yang lebih padat penduduknya. Meningkatnya populasi manusia dan penyebaran senapan yang digunakan untuk perburuan pada spesies. Penembangan kayu juga mengancam area habitat yang cukup besar di Nujunia dengan dampak yang tidak diketahui namun berpotensi signifikasi pada kasuari. Dan pembebasan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman yang signifikan untuk habitat kasuari. Tindakan konservasi yang dilakukan di Indonesia dan Papua Nujunia dengan cara pantau populasi di kawasan lindung, mengukur efek perburuan dan penembangan, promosikan pembatasan perburuan berbasis masyarakat.